Sebenarnya kalau kita bandingkan 2008 itu different story ya. Itu dari sektor keuangan menghantam ke menjalar ke segalanya. Nah, kalau ini kan kebalik sektor realnya yang kena. Sektor realnya kena menghantam ke sektor keuangan. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepatnya itu kita harus cari dari sumber asalnya dulu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, sekarang kan kemarin Trump mengatakan bahwa Amerika mungkin kedepannya akan mengarah ke resesi. Nah, itu yang harus kita khawatirkan. The Fed sangat aktif meng-cut rate-nya. Sampai sekarang udah di rest di 0, Nah, ini benar-benar saya rasa ini suatu hal yang nyata yang memang harus kita embrace. Tinggal sekarang berpaling ke masing-masing negara, ke masing-masing pemerintahan. Apa langkah efektif dan kebijakan makro dan mikro yang akan diputuskan oleh masing-masing pemerintahan seperti itu. Dikatakan financial crisis simptomnya juga sudah semakin nyata karena terpantau juga sekarang antrian berbondong-bondongnya line of credit lainnya juga sudah mulai bertambah. Bahkan perusahaan sekelas Boeing dan juga reputable perusahaan manufaktur yang ada di Amerika Serikat sekarang pada mengantri untuk mengajukan line of credit ini. Dikhawatirkan nanti sinyal simptom gejala untuk menuju financial crisis akan semakin nyata karena ada jadi potensi gagal bayar, kemudian bisnis yang belum begitu kondusif dan sebagainya. Nah, ini spill over seperti apa? Kalau Trump sendiri sudah mengatakan, yes, kita sekarang confirm bisa menuju ke resesi dan semakin visible ini sinyal-sinyal. Itu betul, tapi saya rasa hal itu sudah diekspektasi oleh The Fed. Itulah kenapa dia merelaksasi suku bunganya. Kenapa? Karena dia ingin ekonominya tuh nggak terlalu keras. Dia menstimulus ini biar ekonominya lebih smooth. Artinya orang yang udah mengajukan kredit baru ini akan dibantu. Yang pasti relaksasi suku bunga cenderung lebih rendah, tenornya lebih panjang. Nah, itu yang Fed lakukan. Yang hanya saja yang jadi masalah adalah daripada debt yang berkorelasi dengan harga minyak. Kita tahu kan komoditas minyak ini menyentuh terus all time low dan trennya akan turun ke bawah terus. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh publik sebenarnya. Ada dari raut wajah Trump ini tercermin kepuasan, this is what I really want. Ketika akhirnya Jay Powell mengambil keputusan bahkan tidak tanggung-tanggung 0 sampai 0,25%. Ini kan apalagi yang harus saya lakukan? 0 sampai 0,25%, tetapi malah pasarnya merespon negatif ini. Sepertinya ada kekhawatiran dari pihak otoritas bahwa ketidakpastian ini malah semakin nyata. Ini malah justru direspon sebaliknya di luar dugaan kita, Mas. 0 sampai 0,25%. Rasanya investor ini sudah memiliki pola pikiran yang sama dengan pemerintahan ya. Yang pasti mereka udah tahu nih perekonomiannya udah mulai berbahaya sehingga mereka cenderung menjual aset-aset berisiko. Yang pasti kan saham. Mereka cenderung larinya ke treasury. Nah, itu pola shifting itu dan ke dolar. Makanya kita perhatikan greenback menguat kan, dolar menguat. Itu yang terjadi di seluruh pasar saham di bursa global. Anda sudah membaca ini dari perjalanan Greenback Index-nya kemarin kalau kita sekarang sudah menuju ke 15.010-an, masuk ke equilibrium baru hari ini. Iya, betul. Sebenarnya yang kita harus jaga juga terkait nilai tukar ya. Nilai tukar ini baru-baru ini kan melemah. Cuman kita nggak tahu apakah tren ini akan terus melemah terus atau kemana. Nah, ini yang kita harus khawatirkan. Jangan sampai kita udah dampaknya kita kena virus, kemudian makroekonomi kita juga goyang. Itu yang paling saya khawatirkan.